Untuk teman-temanku yang beragama Kristen, saya ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat semua. Semoga Natal pada tahun ini kita tambah damai, tambah asik. Semangat baru, harapan baru, cita-cita baru. Diharapkan bisa membawa suasana yang sejuk. Semoga Natal di tahun ini kita senantiasa menebarkan cinta kasih bagi sesama umat manusia. Selamat Natal pada sahabat-sahabat semua, umat Kristen semua yang merayakannya. Semoga bahagia dan damai Natal selalu menyertai kita semua. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Setelah kemarin disentil Jokowi, tiba-tiba SBY mengadakan pertemuan dengan Salim Segaf dari PKS. SBY sedang memanfaatkan momentum agar dibicarakan media. Maklum, saat ini SBY sudah tidak punya panggung. Narasi politiknya jadi bahan guyonan bocah-bocah karena tidak konsisten dan lebay. Pertemuan SBY dan Salim Segaf mendatangkan banyak spekulasi di kalangan warganet. Ada banyak asumsi liar nih. Tapi ada juga yang masuk akal. Demokrat memang sudah menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu dibahas banyak hal. Salah satunya soal isu penundaan pemilu. SBY memang getol mengaitkan Jokowi dengan isu penundaan pemilu atau potensi kecurangan di pemilu 2024. Padahal Jokowi sudah tidak bisa maju lagi dan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung jika memang bisa melakukan itu. Tapi alasan gagah tentang pertemuan itu sengaja dibuat biar seksi di mata media. Fakta pembicaraan sebenarnya kemungkinan soal kondisi koalisi perubahan yang tidak jelas ujungnya. Saat ini berkembang narasi, Demokrat sedang menguji Anies. Apakah dia mampu menaikkan suaranya lagi? Soalnya Ganjar sudah sampai angka 42%, Anies baru 28%. Padahal Anies sudah dideklarasikan. Nasdem juga sudah habis-habisan mengkampanyekan kemana-mana. Namun sepertinya suara Anies sudah sampai puncaknya. Malah sekarang suara Nasdem yang justru anjlok. Ganjar yang belum melakukan apa-apa saja suaranya sudah melejit jauh. Bayangkan kalau sudah dideklarasikan dan bebas kampanye. Jika Anies memang sudah sampai titik puncaknya, maka pencapresan Anies perlu dikaji ulang. Mendingan AHY yang didorong secara maksimal daripada bertarung di belakang Anies tapi hasilnya mengecewakan. Siapa tahu jika AHY dicapreskan, elektabilitasnya bakal melejit seperti Anies. Tapi memang bukan itu yang sedang dibicarakan di sana. Karena untuk mewujudkan narasi liar itu perlu dukungan dari partai lain. Demokrat tidak punya kemewahan itu. Kemungkinan yang jadi pembicaraan adalah mengupayakan langkah PKS agar legowo, mengalah, biar AHY yang maju sebagai cawapres Anies. Ini dengan catatan, elektabilitas Anies masih akan naik lagi. Sebab, kalau elektabilitas Anies mandek, skenario liar bisa terjadi. Tentu dengan kompensasi, PKS dapat kardus, karena PKS memang sedang membutuhkannya. Sebenarnya, bagi PKS tidak penting soal mengajukan calon. Kardus jauh lebih bermanfaat bagi mereka. Karena PKS sudah habis-habisan selama jadi oposisi. Mereka mengalami kemarau logistik selama puluhan tahun. Demokrat memang juga mengalami musim kemarau yang sama. Tapi mereka sudah menang banyak selama SBY berkuasa. Nama Ibas yang sudah disebut Anas dalam kasus korupsi tidak ada kelanjutannya. Itu artinya logistik masih aman. Masih cukuplah untuk membiayai pertarungan politik 2024. Inilah barangkali yang menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut. Supaya terdengar gagah. Alasannya sih, di Karang sedang membahas kepentingan bangsa. Tapi jika alasan itu benar, hal itu juga nggak berdampak. Sebab Demokrat dan PKS juga bukan suara dominan di parlemen. Apalagi wacana yang mereka bawa sering hanya nyinyiran belaka. Lalu ngapain mereka berwacana? Ya, supaya terlihat gagah saja di depan media. Kardus memang menjadi topik penting yang harus segera diputuskan.
Sebab sukses dan tidak pembicaraan kardus ini berkaitan dengan nasib Anies sebagai capres selanjutnya. Berhasil nyapres karena kardus, gagal nyapres juga disebabkan oleh kardus. PKS menepati posisi kunci dalam koalisi perubahan. Jika ada yang menawarkan kardus dengan jumlah yang lebih besar, alamat nasib Anies sebagai capres berada di ujung tanduk. AHY juga bernasib akan jadi gelandangan politik, karena tidak ada panggung yang bisa dia manfaatkan. Sementara ayahnya terus bertambah tua dan mulai kehilangan kendali. Tapi sudah sepantasnya PKS jual mahal. Wani piro. Sebab tanpa PKS, koalisi perubahan bakal bubar. Karena itulah, kardus adalah kunci.